Hai, selamat sore. Awal tahun ini diawali dengan IHSG menguat 2,1%. Bagus ya, mudah-mudahan lah bagus terus. Ya, mudah-mudahan enak. Hari ini sih diawali dengan IHSG menguat 2,1%, candlenya white body candle, dan ini tadi pagi sih dibuka di atas penutupan hari tanggal 30 tuh hari apa sih? Rabu ya. Hari Rabu. Minggu kemarin tuh hari terakhir kan hari Rabu, terus kemudian pagi tadi dibuka di atas penutupan hari Rabu, sempet turun tapi ternyata masih ketahan area MA20 inilah ya, area moving average 20 nya masih jadi area support. Dan kalau kita lihat beberapa minggu belakangan ini, atau ya mungkin mundur sebulanan lah ya, sejak Desember lah, ini ada bekas area gap yang ternyata bukan sempet sih, masih jadi area support di 5.800-an. Dan ya sementara ini bisa diambil kesimpulan si indeksnya IHSG-nya itu cenderung sideways di 5850-an, 6190-an. Bagus karena selama sideways ini masih berada di atas moving average 20 ini, jadi masih oke lah ya. Mudah-mudahan cepet-cepet breakout area 6200 dan lanjutlah ke 6500-an, 6600. Mudah-mudahan, amin. Sekarang kita lihat aja hasil explore dari AFL-nya. Banyak nih. Ya hasil explore-nya banyak menandakan kalau marketnya lagi oke, lagi enak. Ya kita lihat satu persatu lah. Dari atas BCA oke lah ya, BCA ini beli aja lah. All time high-nya 35.300 ya. Apa saya salah lihat? Oh enggak, atasnya ini 35.300. 35.300, dan mudah-mudahan sih cepet-cepet ditembus. Ini sih bagus ya, membal. Jadi kalau mau beli aja. Naik diikuti akumulasi, harganya cenderung bullish. Enggak, kalau kita lihat trennya nggak jauh-jauh dari Oktober aja lah. Dari Oktober sampai sekarang ya cenderung bullish ya. Kalau kita zoom out dikit ya itu sih. Area 35.300 itu ya area high di 2020 kemarin. Mudah-mudahan cepet ditembus di 2021. Mudah-mudahan ya, amin. Yang mau beli aja lah Bang BCA. Yang suka jajan banking gitu, mau jajan BCA nggak apa-apa. Astra juga saya suka nih, membalnya enak. Membal dari setelah beberapa hari sebelumnya itu koreksi, terus membal sideways bentar di area moving average, dan kemudian hari ini membal ya, diikuti akumulasi juga. Jadi oke lah, strateginya bisa pakai ini nih. Ini area 6200 6275 ini sementara kan masih jadi resisten. Bagusnya adalah hari ini ditutup di atas 6200 ya, meskipun satu tick di atas 6200 ya tutupnya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu masih oke juga. Strateginya yang udah punya barang hold, simpen nggak apa-apa. Yang mau nambah boleh lah, buy if break 6275. Area resisten di sekitar 6700 7000-an. Mudah-mudahan sih 7000 nyampe lah ya, mudah-mudahan, karena ini trennya saya suka, bagus. Mudah-mudahan lah 7000 nyampe, amin. Tekim, wah ini Tekim saya suka trennya. Mudah-mudahan masih pada punya barang ya, atau paling nggak kalau misalnya udah pada jualan take profit, sempat belilah, atau ya sempat beli dan belum dijual. Karena ini bagus. Nah kalau dikasih kayak gini ini kelihatan ya, kelihatan di harinya saya lupa ini tanggalnya aja lah, 23 Desember kemarin membal ya, membal dari setelah beberapa hari sebelumnya tuh koreksi terus membal, dan tanggal 28-nya itu bikin higher high. Kemudian beberapa hari berikutnya sideways bentar ya, nggak apa-apa lah. Ini bagus, yang punya barang simpen aja nggak apa-apa. Trennya masih oke. Kalau kita geser ke weekly baru kelihatan ini bagusnya. Dan mudah-mudahan sih breakout area 11 ribuan ya, karena kalau breakout area 11 ribuan rasanya sih lancar ke 13 ribu. Iya sih ya. Nah itu 12.500 13 ribuan lah ya, mudah-mudahan area-area situ dulu. PR pertamanya 11 ribuan, mudah-mudahan sih lancar. Simpan dulu aja yang udah punya barang. Yang mau nambah
buy if break 11.000 boleh, kita lihat besok. Adikarya ini juga saya suka sideways-nya. Nah ini sideways di range 1465, atasnya 1670 dan cenderung di atas moving average. Akumnya ya oke lah, meskipun beberapa hari sebelumnya itu ada merah-merah tapi paling nggak bearish, nggak nerusin bearish ya. Karena kalau sebelumnya sejak ya September sampai November itu bearish, kemudian pertengahan November sampai ya pertengahan Desember itu sideways, mulai nanjak di pertengahan Desember ya. Sampai sekarang belum jadi bearish lagi, jadi paling nggak oke lah. Hold dulu yang punya barang, mau beli nggak apa-apa sih ya, selama nggak tutup di bawah 1405 itu aman. Jadi yang mau beli diatur aja lah size-nya. Mau beli boleh, diatur size-nya sedikit dulu nggak apa-apa. Atau beli buy if break 1670 karena rasanya fraktal di situ sih. Coba lihat. Oh udah turun 1635 fraktalnya ya. Buy if break fraktal boleh lah. Buy if break 1635 itu boleh. Cut loss-nya di bawah 1465. Dan area resisten mudah-mudahan sih 2000 ya. Angka bulat, rasanya angka bulat 2000 jadi area-area psikologis. Kalau kita lihat area tertinggi berikutnya sebelumnya itu di 1845 1800-an. Ya, berarti perkiraan area resisten berikutnya terdekat berikutnya di 1800 1845. Paling enggak itu masih lumayan sih. Oke, ini adikaryanya masih bisa dikaryakan. ONTR chartnya jadi sedikit acak ya. Paling enggak ini masih bertahan di atas moving average. Jadi kalau mau hold sih nggak apa-apa ya. Hold dulu sih nggak apa-apa selama nggak tutup dan main-main lagi ke bawah 25.000 sih rasanya aman. Nah ini eranya bagus, hari ini membal dan tutup di atas. Nah ini loh, maksud saya 2300. Karena kemarin harga penutupan tertinggi sebelumnya itu kan di 2360 lah ya. Tutup di atas 2300 boleh lah. Kita geser ke hourly coba. Nah ini anggaplah ini inside bar pre-close penutupan hari ini di 2420 sih ya. Ya kalau besok berhasil bikin high lagi naik ke atas 2420, mau beli boleh lah, mudah-mudahan lancar ke 2500-an, atasnya lagi 2600. Ya cut loss-nya tipis-tipis di bawah 2350. Next, bullnya naik loh. Ini sebelum saya cuti. Sering saya bahas, saya suka sideways-nya si bull karena selama dia sideways itu cenderung berada di atas moving average ini loh. Jadi nggak turun sama sekali, nggak ditutup di bawah moving average selama si bullnya sideways di weekly chartnya ya. Dan ini udah mulai breakout nih ya, bagus lah si bullnya. Yang udah punya simpen aja, ini masih oke. Mudah-mudahan keberapa ya kira-kira ya, 400 high-nya udah sempat belum sih, high-nya baru 376 ya. Mudah-mudahan 400 nyampe lah ya, mudah-mudahan dikasih lebih 500, amin. MNCN saya pilih lihat besok sih, saya suka chartnya ini. Mudah-mudahan besok diterusin membal dari area moving average dan akumnya sih oke lah. Akumnya cukup naik. Mudah-mudahan besok nerusin membalnya ya. Jadi ya kalau lihat areanya sih besok naik ke atas 1170, mau beli boleh lah. Tapi area resisten pertama ya deket-deketan dulu aja di 1220-an, 1200-an dulu lah. Itu cukup deket sih. Jadi makanya saya pilih lihat besok dulu aja karena masih ada beberapa saham yang cukup menarik. Alinya jos cuy, nembus ke atas 12.500. Wah, ini simpan dulu aja lah yang udah punya ya. Mudah-mudahan sih lancar. Ini puncak sebelumnya di 14.675 ya, 14 ribuan lah. Mudah-mudahan lancar ya. Simpen lah. Jasa Marga, oke, mudah-mudahan besok dilanjutin rebound. Jadi Jasa Marganya saya pilih lihat besok aja. Kalau besok berhasil naik ke atas 468 mungkin 4700 ya, kalau dibulet-buletin itu rasanya bagus sih. Hari ini
candlenya doji dengan buntut bawah yang panjang menunjukkan perlawanan dari si pasukan bull. Jadi setelah tadi pagi buka terus turun dan si bullnya ngelawan gitu kan ceritanya. Jadi ya mudah-mudahan besok masih bisa ngelanjutin rebound. Kalau besok rebound bikin higher high bisa diikutin buat fast rate nggak apa-apa lah. Sumarecon, nah ini juga saya suka karena oke, anggaplah ini area support ya 760, ya inilah 775 780 ya 780 760 bawah ya 760 780 lah, anggaplah ini area support. Dan tadi sempat tes support, balik lagi close-nya sih balik lagi di atas moving average ya. Cuman saya pilih tunggu besok. Kalau besok nerusin bullishnya, nerusin membal ya oke. Kalau enggak ya lihat dulu. Jadi ini sih bagus ya. Saya suka saham-saham yang koreksinya kayak gini nih. Apa sih ini namanya, low-nya atau ya low-nya tes atau enggak sampai ke area-area higher low sebelumnya kemudian membal, dan besoknya kalau ada higher high lagi biasanya enak reboundnya. Liatin ya, ini semua recon rasanya besok bisa dipantau nih. L-ship juga tadi sempat kita ajakin beli. Di hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 1500. Per CPO1 lagi bagus hari ini tadi. SCMA juga ini sideways-nya oke nih, sideways-nya oke. Cuman ada cumannya ya. Cuman ini si SCMA kadang volume bid offernya sering tipis. Jadi kalau mau masuk atau mau beli atau mau minat di SCMA, hati-hati lah ya. Trennya sih bagus ya. Ini sideways di range 2040 2450. Oke, ini memang lebar range sideways-nya, tapi saya nggak fokus ke range sideways yang lebar di sini, tapi saya fokusnya ke trennya yang masih cenderung bullish. Dan kemudian kalau besok ternyata berhasil breakout 2450, peluang nerusin naik ke mungkin 3000-an itu gede. Jadi bolehlah buy break 2450, cut loss-nya di bawah 2190 aja. Nggak usah ke 3000, ke 2800 itu aja udah berapa persen ya? 14%, udah lumayan loh. SCMA ini besok menarik dipantau. Sido, kita lihat besok aja. LPPF, wow, biarin dulu. MAPI-nya kita lihat besok. Kalau rebound, kalau naik ke atas 845 boleh dibeli, kalau enggak biarin. Jadi buy break 845 boleh lah, tapi lihat besok lah. Nggak perlu pasang auto order dulu hari ini, nggak apa-apa, lihat besok. Emyor, Emyornya gila cuy. Mudah-mudahan lancar lah ya 3000 seperti yang pernah dibahas di video-video kemarin. 3100 3200 mudah-mudahan lancar. MCAS masih bullish, hold dulu yang punya. Arto biarin. Ini apa, DSNG. Wah, ini DSNG-nya kelihatannya acak, tapi oke, anggaplah ini sideways dari 580, puncaknya gampang-gampangan lah ya. Bawahnya kita ambil 590, 580, atasnya 680, dan selama bikin range sideways, si DSNG-nya itu nggak tutup di bawah moving average. Bagus ini. Simpan dulu aja nggak apa-apa yang udah punya. Kalau misalnya mau beli boleh, selama nggak turun dan tutup di bawah 600, mungkin 580 lah ya. Itu masih boleh disimpan. POWR saya pilih yang lain dulu. Ntar. Trennya ini rasanya oke. Kita lihat besok. Hourly-nya oke. Kita lihat besok bisa membal nggak. Main ini menggoda sih. Oke ya, ini 700-an ini kita anggap sebagai area support. Candlenya bagus. Candle pentung, candle palu ini menunjukkan perlawanan dari si bull, dan ada akumulasi juga 2 hari berturut-turut. Mudah-mudahan besok rebound. Kalau besok nerusin bikin high baru dari hari ini 760. Jadi besok kalau naik ke atas 760 kemungkinan rebound. Mau dibeli boleh, tapi hati-hati karena volumenya juga sering tipis si mainnya. MCOR naik cuy.
Terus AMRT. Ini apa? SQMI. Wah, ini kalau naik ke atas 390 masih oke nih SQMI-nya. Hold dulu nggak apa-apa ini yang udah punya barang. IPTV. Kita lihat yang lainnya ya. DMMX, BKSL saya nggak bisa yang gocap-gocap kayak gini. JRPT oke, masih bullish lah ini trennya. Tapi PR-nya area 600-an tuh. Kalau berhasil bertahan di atas 600 baru oke. Amor, nah ini trennya bagus tapi tipis. Kita lihat yang lain aja. MDKA, higher high higher low. Jadi kalau besok naik ke atas 2670 rebound, tapi cut loss-nya di bawah 2410. Jadi agak lebar. Agak lebar ya. Jadi ya paling enggak trennya kalau kita zoom out kelihatan kalau masih cenderung bergerak di dalam tren bullish. Dan hari ini itu candlenya higher low. Kalau besok bikin higher lagi ya confirm rebound, atau mungkin bikin sideways di range 2410 2900 ya siapa tahu. Yang jelas area 2900 2800 2900 masih jadi area resisten. Apa itu KLBF? Aduh, mata saya agak siwer, kacamatanya ketinggalan. KLBF ini seperti biasa belinya kalau lagi di area support aja. Enak buat disimpenin sih kalau KLBF ini. Jadi ini lagi di dekat, lagi di bawah 1500 di 14 sekian. Itu mau beli sih beli aja lah ya. Ini buat disimpan sih ya kalau KLBF. Kalau mau beli ya nggak apa-apa, beli buat disimpan. Java juga ini menarik, mirip kayak si main, besok dipantau. Kalau bikin higher high lagi beli nggak apa-apa ya. Tuh, beli nggak apa-apa besok kalau bikin higher high lagi. Berarti kalau besok naik ke atas 1500 ada peluang tes area 1600-an. Kalau kita geser ke hourly, kemungkinan area resisten terdekatnya sih nggak jauh ya, 1580-an 1600-an. Boga. Kita cari yang lain dulu aja. Aces, Kota NATO, Woodnya jalan turun, biarin. MTDL, Heal, Pura biarin dulu aja. BTPS oke. BTPS ini menarik kalau besok naik ke atas 3960. Jadi boleh lah buy break 3960 ya. Area resisten ya mau dipentokin ke 4400 boleh lah. Ya besok BTPS dipantau lah, buy break 3960 boleh. Masih banyak cuy. INTP ya, ini INTP-nya persemenan rasanya masih sideways ya. Kita wait and see dulu aja lah semen-semen. Kija kita skip, Mart kita skip, BHAT saya skip aja dulu ya. Demas properti rasanya ada yang lebih menarik sih. Kita skip dulu Demasnya ya. Telkom oke. Telkom ini kalau saya lihat selama nggak main-main lagi ke bawah 3200 oke ini si Telkomnya. Trennya masih bagus lah. Mau beli boleh, nggak apa-apa. Size-nya aja yang diatur ya, karena ya kalau ngitung cut loss-nya ya jauh, jadi lebih diatur size-nya aja. Selama nggak turun dan bertahan di bawah 3200 masih oke. ISAT, nah ini juga ISAT masih oke. Chartnya saya bikin. Nah, kita lihat besok. Rasanya sih ya. Ini 15 menitnya cakep cuy. Buy break 5825 besok ya, tapi lihat cut loss-nya di bawah 5600. Oke, buat besok. Fast trade boleh lah ini sih isatnya. BBNI, nah si banking rasanya ada tanda-tanda mau rebound. Jadi kita pantau. Bang Rakyat tadi juga udah bikin higher low. PTPP juga ini menarik. Mungkin sih ya, mungkin bikin range sideways 1680 1970. Jadi bagus, makin oke lagi kalau breakout 1970. Adarunya ini kita lihat besok aja lah ya. Masih nggak di atas moving average sih, meskipun hari ini candlenya menarik.
Terus juga ini masih jadi support cuy, area bekas gap 13 iya 1365 1375 itu masih jadi area support. Jadi besok rasanya kalau naik ke atas hari ini berapa, 1460, menarik tuh hourly-nya. Oke, 15 menit. Wah iya, ini besok dipantau ini si Adarunya, menarik tuh. Excel. Nah ini si pertelkoan rasanya menarik ya. Si Excelnya kalau kita zoom out, oh ini area resisten, area 3000-an, 2900 3000 ini area resisten. Jadi PR-nya ya breakout area 2980 2960-an dulu ya. Area penutupannya berapa ini tertingginya? 2900 ya. Bertahan di atas 2900 bagus. Kalau mau beli, misalnya males mikir mau beli, nggak apa-apa, diatur aja size-nya, selama nggak turun ke bawah 2600 lagi masih aman. INKP ini bagus, per kertasan masih bagus ya. Hold dulu aja, yang mau beli aja nggak apa-apa ini sih. Selama nggak di bawah 10.000 lagi masih oke kok. Terus kalau breakout 11.200-an itu bagus ini sih NKP-nya. Makin lancar ke 13 ribuan. Mudah-mudahan ya breakout. Yang udah punya barang, nambahnya kalau breakout 11.275 aja. Yang mau beli, misalnya udah jualan waktu di 11.200 atau 11 ribuan, terus mau beli lagi, males mikir, beli aja sih nggak apa-apa. Tapi diatur size-nya. Dan nanti nambah lagi kalau berhasil breakout 11.275. Inco, nah ini inconya juga menarik. Tadi juga sempat diajakin beli sih ya, rebound. Mudah-mudahan besok lanjut rebound lah ya. 5.900 6.000-an mudah-mudahan disamperin. Tinsnya juga bagus ini. Buy break 16.40 boleh lah ini ya. Area resisten 2.000 lah, anggaplah. Angka bulet-buletan dulu ini rasanya 2000 jadi area psikologis dulu sih ya. 2000 dulu. Lumayan loh itu ke 16, dari 1640 ke 2000 masih ada ruang. Tuh, 19%. Wah, lumayan cuy. Medco nyari bound besok ini, dipantau ini. Yang mau beli Medco atau jangan-jangan besok gap up. Ya udahlah ya. Area yang jelas area resistennya ini masih di area 700-an si Medco-nya. ITMG kita lihat yang lain dulu aja. IRA-nya ya area resisten di 1775. Kita lihat yang lain. Ini apa? BJBR oke, rebound. Besok boleh lah ini. Buy if break 1635, area resisten di atas itu berapa? 1775-an. Oke lah. Elsa mirip Medco, mudah-mudahan besok rebound karena candlenya juga hari ini menarik ya. Besok pagi dipantau. Area resistennya ya sekitaran 390 400-an. BSDE, nah ini properti si BSDE lebih menarik daripada si tadi kayaknya Demas ya. Rasanya kalau lihat chartnya si BSD ini lebih menarik sih. Yang mau beli boleh selama nggak di bawah, nggak main-main ke bawah 1200-an lagi oke lah, nggak tutup dan bertahan di bawah 1200 masih oke. Yang jelas area resisten pertama masih 1340 gitu. SSMS persawitan ini ya di hold dulu nggak apa-apa lah. 1300 masih jadi area resisten tapi ya yang mau pasang trailing stop boleh lah di bawah 1245. Terus Same ini ya mungkin bikin range sideways ya di 268324. Terus apa lagi? TPIA, BNLI kita lihat besok, rasanya kalau membal ini bagus. PNBN, nah ini juga rasanya menarik nih ya. Bank kayaknya kok apa ada bang? Oh tutupan ditarik. Kita lihat yang lain. MIDI. Oke lah itu dulu pembahasan hasil explore dari AFL Akum dan ada beberapa saham yang tadi terlihat menarik ya. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan
Bye bye.